Selamat Selin. siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Yudi Arista, STMT, selaku pengampu mata kuliah pengantar teknik pertambangan. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam diskusi online kita pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikan dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi online kali ini. Pada diskusi online kali ini, kita akan membahas tentang, pertama, survei tinjau dan singkapan, yang kedua, metode geofisika, dan yang terakhir, metode pemboran. Dengan susunan acara, pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi, ketiga, diskusi tanya-jawab, dan terakhir, penutup. Kepada saudara saya, pemateri pertama, silakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya M. Novel Firiansyah dengan NIM F1D12132 akan membacakan materi dari saya. Singkapan adalah salah satu istilah dalam geologi yang memiliki arti bagian yang terlihat dari bukaan batuan dasar atau deposit superficial purba pada permukaan bumi. Setiap singkapan batuan menyimpan cerita panjang tentang proses terbentuknya batuan. Selain itu, survei tinjau dapat diartikan sebagai bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral pada skala regional, terutama berdasarkan hasil studi geologi regional. Di antaranya pemetaan geologi regional, penginderaan jauh dan metode tidak langsung lainnya, dan inspeksi lapangan pendahuluan yang menarikan kesimpulan berdasarkan ekstrapolasi. Sekian. Baik, di sini saya Windy Puspitasari dengan NIM F1D1222128 akan melanjutkan pemaparan materi tentang survei tinjau dan juga singkapan. Singkapan tidak menutupi sebagian besar permukaan tanah di bumi, karena di sebagian besar tempat, batuan, dasar atau deposit superficial tentang, saya ulangi, deposit superficial tertutup oleh mantel dari tanah dan vegetasi, sehingga tidak dapat dilihat atau diteliti dengan seksama, namun di tempat-tempat di mana tanah yang menutupi terhapus oleh erosi atau proses pengangkatan tektonik, batuan akan terbuka atau tersingkap. Paparan tersebut seringkali terjadi di daerah di mana laju erosi lebih cepat dan melebihi laju pelapukan, seperti pada lereng bukit yang curam, punggung dan puncak gunung, sungai, dan daerah yang aktif secara tektonik. Nah, pada penjelasan kali ini dapat kita artikan bahwa singkapan itu adalah batuan atau mineral yang tadinya berada di dalam tanah, kemudian tergerus karena seringnya tergerus dengan air, jadi menyebabkan batuan tersebut timbul ke permukaan. Biasanya singkapan ini berada di pinggir sungai ataupun di sekitaran sungai. Terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri kedua dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode geofisika. Saya yang bernama Prayoga Dirya Siregar dengan NIM F1D1223137 dan rekan saya. Di sini saya bernama Raja Fandi Laksana Simbolon dengan NIM F1D1222131. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang metode geofisika. Geofisika adalah ilmu menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Langsung masuk, metode geofisika dipakai sebagai alat-alat untuk menemukan adanya perbedaan dalam kurung anomali, adanya endapan bahan galian yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Sekian dari penjelasan metode geofisika. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih.
Selanjutnya, kepada pemateri ketiga dipersilakan untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri ketiga dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Selina Siva, NIM F1D1221440, dan rekan Saya Haika Zawa Kamila dengan NIM F1D1221143. metode pemboran. Apa yang dimaksud dengan metode pemboran? Pemboran adalah salah satu bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam industri perminyakan, terutama pada saat eksplorasi. Berbagai masalah seiring terjadi dalam pelaksanaan dan operasi pemboran tersebut. Salah satunya adalah fluida pemboran atau bisa disebut dengan lumpur pemboran. Pengeboran dalam industri pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan saat ini dikenal 6 metode pemboran yang paling banyak digunakan, terutama untuk jenis mineral maupun batu bara. Berikut penjelasan mengenai metode-metode tersebut. 1. Metode auger drilling. Dalam industri tambang, pemboran paling sederhana adalah auger drilling, termasuk menggunakan sistem manual sebab dalam cara kerjanya meliputi rotasi manual sekrup helix ke tanah. Untuk melakukan teknik ini diperlukan minimal 2 orang yang mengerjakan dengan teknik manual. Namun dalam beberapa kesempatan juga dapat dilakukan menggunakan bantuan kendaraan. 2. Metode rotary air blasting. Dalam industri tambang dikenal juga teknik rotary air blasting yang merupakan metode paling umum untuk digunakan pengeboran dangkal. Cara kerjanya dengan menggerakkan mata bor ke batu menggunakan piston. Menggunakan teknik ini biasanya pada permukaan keras menjadi serpihan dan dapat diangkat ke permukaan. Sangat cocok dilakukan untuk mengebor lubang dalam waktu singkat. 3. Metode air core. Fungsi utama metode ini adalah untuk menembus tanah dan memecah batuan karena menggunakan mata bor 3 blade dengan bor berlubang. Sistem kerjanya menggunakan udara terkompresi dan diledakkan menggunakan mata bor. Pergerakan termasuk lambat, tapi lebih presis sehingga sebelum diambil tidak terlalu rentan dan kontaminasi. 4. Circulate drilling. Sistem pengeboran satu ini dikenal sebagai yang terbaik dalam industri tambang. Cara kerjanya menggunakan benda mirip palu yang digerakkan piston menembus permukaan keras. Akan tetapi, sistem pengeboran ini dapat membantu menggali lebih dalam sehingga cocok digunakan untuk eksplorasi geologi. Keunggulan lainnya adalah lebih cepat selesai dan hemat biaya. 5. Diamond core drilling. Teknik ini merupakan teknik dengan biaya termahal, sebab menggunakan berlian sebagai mata bor. Dikenal juga sebagai metode sultan karena materialnya sangat mahal. Tentu saja, keunggulannya adalah dapat menghasilkan sampel batuan yang akurat, sebab seluruh inti dapat terangkat ke permukaan. Sangat cocok digunakan untuk pencatatan komposisi, porositas, dan kekuatan. 6. Blast hole drilling. Industri ini juga mengenal teknik blast hole drilling, yaitu metode pembersihan tanah setelah peledakan sehingga mudah diakses. Proses pembersihan akan mengambil material yang rusak, agar material sampel yang baik dapat diambil. Dilihat dari masing-masing fungsinya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode peledakan tergantung dari jenis tambang dan lokasinya. Jadi, akan dilihat dahulu bagaimana topografi sehingga dapat menentukan metode apa yang harus dipakai. Sebuah pertambangan bisa mempergunakan lebih dari satu teknik.
Oleh sebab itu, sebelum pengeboran industri tambang, perlu dilaksanakan dulu studi kelayakan agar mendapatkan informasi rinci sehingga dapat disesuaikan dengan penggunaan mata dan mesin bor. Apa tujuan dari pemboran? Tujuan dilakukannya pemboran adalah untuk menyediakan lubang ledak yang akan diisi bahan peledak. Sekian penjelasan dari metode pemboran. Baik, terima kasih. Ke acara selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Izin moderator, boleh bertanya? Baik, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Azikra, dengan NIM F1D122-125. Saya ingin bertanya tentang materi 1, tentang survei tinjau dan singkatan. Pertanyaannya adalah, pekerjaan apa yang dilakukan pada tahap survei tinjau? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, ada yang masih ingin bertanya? Baik, moderator. Saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Hadi Satria Nugraha dengan NIM F1D122-147. Saya ingin bertanya dengan materi kedua. Bagaimana cara mendapatkan endapan bahan galian dengan menggunakan metode geofisika? Yep. Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fabio Adityas, NIM saya F1D122-142. Saya ingin bertanya tentang materi ketiga, metode pengeboran. Apa saja sebutkan dan jelaskan metode jenis-jenis drilling batubara. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya ke materi 3. Baik, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy dengan NIM F1D122-153. Saya ingin bertanya kepada metode ketiga. Apa saja material yang dipergunakan saat pengeboran tersebut? Sudah? Tidak ada yang ingin bertanya Sudah. lagi? Baik, sesi pertanyaan saya tutup. Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab. Untuk pemateri pertama, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zidan Azikra dengan pertanyaan pekerjaan apa yang dilakukan pada tahap survei tinjau. Nah, di sini hal yang dilakukan pada tahap survei tinjau yaitu pemetaan geologi dan topografi dengan skala 1:25.000 sampai skala 1:10.000. Penyelidikan geologi yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi diantaranya pemetaan geologi, parit uji, sumur uji, dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi di lapangan. Pengamatan yang dilakukan meliputi jenis litologi, mineralisasi, ubahan, dan struktur pada singkapan. Sekian, kembali ke moderator. Bagaimana Saudara Zidan? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas kok. Terima kasih, Saudara Wendy. Oke. Siap. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hadi.
Baik moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hadi, yaitu tentang tahapan-tahapan untuk mendapatkan endapan menggunakan metode geofisika. Metode geofisika merupakan salah satu metode umum yang digunakan dalam eksplorasi endapan bahan galian. Adapun tahapan-tahapan pekerjaan yang umum digunakan dalam metode geofisika adalah 1. Survei pendahuluan atau penentuan lintasan, 2. Pemancangan atau pendataan titik-titik ukur dalam areal target, 3. Pengukuran lapangan, 4. Pembuatan peta-peta geofisika, 5. Penarikan garis-garis isoanomali, 6. Penggambaran profil, yang ketujuh interpretasi anomali. Baiklah, Saudara Hadi, apakah puas dengan jawaban saya? Baik, jelas. Terima kasih untuk Saudara Raja. Ya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga, silakan untuk menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Izin menjawab. Di sini saya Haika Zahwa Kamila dengan NIM F1D1222143. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fabio Adityas. Apa saja dan jelaskan jenis-jenis proses drilling batubara. Jenis proses drilling batubara yaitu 1. Open hole. Open hole adalah teknik pengeboran dengan melubangi area tertentu sesuai perencanaan sampai kedalaman yang telah direncanakan. 2. Touch core. Touch core merupakan teknik pengeboran yang awalnya dilakukan dengan teknik open hole, dan ketika mata bor menyentuh lapisan batubara, terindikasi dari lubang bor dengan keluarnya sampel cutting batubara dan air pengeboran berwarna coklat tua hitam. Akibat batubara mengerus, maka pemborosan akan di-stop putaran bornya. Selanjutnya, stang bor diangkat dan mata bor akan diganti dengan jenis mata bor seperti pada full core untuk mengambil sampel inti batuan. 3. Full core. Full core merupakan teknik pengeboran yang dilakukan sampai kedalaman yang direncanakan dengan mengambil sampel berupa inti atau core batuan tanpa dilakukan pengeboran open hole. Sekian penjelasan dari saya, apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali kepada moderator. Kembali kepada materi ketiga, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Saudara Randy. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Randy. Baik, dipersilakan. Salah satu mineral yang digunakan dalam pemboran tadi yang disebutkan adalah berlian, yang disebut juga dengan salah satu metode yaitu metode sultan karena menggunakan bahan yang bernilai mahal atau sangat berharga, yaitu mata bornya menggunakan berlian. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Randy, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya masuk sesi terakhir. Pada diskusi online kali ini, saya menyimpulkan bahwa survei tinjau adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mengetahui dan mengidentifikasi daerah yang berpotensi terdapat mineral. Dan singkapan adalah bagian yang terlihat dari permukaan bumi. Metode geofisika adalah metode yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertambangan. Dan yang terakhir, pemboran adalah salah satu bagian dari kegiatan dalam industri pertambangan
terutama pada saat eksplorasi. Demikian diskusi kita pada hari ini mengenai survei tinjau, singkapan, metode geofisika, dan juga metode pemboran. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup diskusi kali ini. Selamat siang. Terima kasih. Baik,